Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Effendi Arifin dan saya Lili Eliani. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja akan mengadakan acara penahbisan diakon baru dan juga pengukuhan pendeta muda Trivena Andrianikus. Acara ini akan diadakan dalam Kebaktian 2 pada tanggal 26 Maret pukul 9.30 pagi. Jemaat dapat mengikuti acara ini secara hybrid, baik melalui onsite maupun online melalui YouTube channel Baptis Kalvari Jakarta. Mari kita dukung acara ini agar gereja kita dapat semakin maju dan semakin menjadi berkat. Gereja juga akan mengadakan kembali ibadah spesial Flame Up yang kali ini akan diadakan secara seri. Untuk seri pertama Flame Up akan mengangkat tema bersama melewati tantangan 1 dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Acara ini akan diadakan pada tanggal 19 Maret pukul 5 sore dalam Kebaktian 3. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Sekolah Minggu akan mengadakan Sekolah Minggu Berbakti yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret dalam Kebaktian 2. Mari kita bersama-sama hadir untuk beribadah bersama keluarga. Kelompok kecil warga atau KKW dan juga kelompok pembinaan warga atau KPW diadakan setiap bulannya dalam minggu kedua dan minggu keempat. Untuk hari dan tanggalnya akan diinformasikan kembali melalui koordinator KKW dan KPW masing-masing. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi koordinator KKW dan KPW masing-masing. Untuk kaum wanita, tanggal 4 Maret ini akan mengadakan perayaan ulang tahun WBI yang ke-69 tahun pada pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Sylvia Supangkat dengan tema One Mission. Mari untuk semua anggota WBI diundang untuk hadir. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 4 Maret juga akan mengadakan persekutuan online via Zoom pada pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Suherman Hai. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 4 Maret pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Love Covers All. Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Minggu tanggal 5 Maret pukul 11.30 di Aula Lantai 3. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Shalom, shalom semua, selamat sore. Biasanya kalau ditanya apa kabar itu biasa ya, sekarang coba kita ganti walaupun mungkin jawabannya sama ya. Gimana satu minggu ini? Luar biasa, masih terdengar nih barisan depan aja nih, barisan belakang
Bagaimana 1 minggu ini? Luar biasa, mantap. Bersyukur ya Tuhan boleh terus-menerus menyertai kita selama aktivitas kita 1 minggu di belakang. Dan hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama ada di tempat ini. Kita mau puji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mengingatkan lagi jangan lupa ayo dicatat tanggal 19 Maret 2023 pukul 5 sore kita ada ibadah Flame Up. Dan seri ini adalah seri yang pertama, jadi untuk jemaat baik yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, mari bersama-sama datang untuk kita ikuti ibadah Flame Up tanggal 19 Maret 2023 pukul 5 sore. Nah saat ini kita akan mulai ibadah kita, mari saya undang semuanya untuk berdiri. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan kalau Engkau Allah boleh menyertai kami, boleh memimpin kami dari rumah kami masing-masing sehingga saat ini kami boleh ada di tempat terbaik kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang boleh melayakan kami Tuhan. Setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyatakan rasa syukur kami, rasa terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ketika kami melangkahkan kaki ke tempat ini. Namun saat ini Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Layakkanlah kami untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Boleh menolong kami, boleh mengingatkan kami, bahkan boleh mengarahkan kami. Untuk kami boleh memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami punya Allah yang begitu luar biasa. Yang memampukan kami untuk kami boleh melihat kasih Tuhan. Untuk kami dapat menilai diri kami, apa yang salah, apa yang perlu kami perbaiki Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Roh-Mu yang boleh menolong kami dan mengingatkan kami. Bahkan memampukan kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi pesan Engkau bagi kami semua pada sore hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3. Better together. Sekali lagi ya, kebaktian 3, better together. Kebaktian 3, better together. Kalvari, this is my church. Mari bersama-sama beli apresiasi untuk tim yang akan melayani hari ini. Koleo dan Kak Meme dan tim, dipersilakan. Mari kita terus memuji Tuhan saat ini, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama, kita mau katakan kalau Tuhan kita Tuhan yang besar. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya, Engkau serta kami. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Sama-sama semua angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Sama-sama lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati bersamamu Tuhan. Oh haleluya. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama semua katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami bersamamu Tuhan. Kami mau sorakan haleluya malam ini Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku nyatakan haleluya. Nyatakan Kau hebat, surga bumi nyatakan. Angkat tanganmu, nyatakan Kau hebat. Surga berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau yang Allah yang berkuasa. Yesus, kota benteng kita, amin. Siapa yang sudah menjamin kehidupan kita? Amin. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau
tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Sekali lagi katakan semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan Alkitab di sore hari ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat waktu-Mu di sore hari ini. Tuhan telah menempatkan kami semua dalam gereja ini Tuhan untuk berkumpul bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan menaikkan pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih hingga saat ini di bulan Februari tahun 2023 bangsa ini masih dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat dan kasih Tuhan terhadap bangsa negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden beserta para jajarannya Tuhan, agar setiap pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka bisa melaksanakannya dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang Tuhan sudah percayakan pada tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini Tuhan, agar gereja ini terus memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan gereja ini Tuhan gunakan untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Kau juga memberkati gembala sidang, asisten gembala sidang dan asisten gembala sidang pemuda dan pemudi Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, berkat daripada Engkau Tuhan, agar mereka juga bisa melaksanakan pekerjaannya, pelayanannya dengan baik Tuhan. Biarlah semuanya mereka lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan buat cabang POS PI yang ada, yang Tuhan sudah tempatkan dan Tuhan sudah tetapkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin yang membuka cabang POS PI, agar setiap cabang-cabang POS PI bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Sekolah Tinggi Teologi Baptis Kalvari Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai STT Baptis Kalvari ini lebih dahsyat lagi Tuhan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan, staf, dosen dan mahasiswa dan serta mahasiswa yang lain Tuhan, agar setiap kami bisa saling bersatu, bisa mengerjakan setiap tugas-tugas kami, kewajiban kami Tuhan. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja, dan kami di STT Baptis Kalvari Tuhan dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Inilah doa kami Tuhan, kami sempurnakan dalam nama anak-Mu. Sebelum kami berdoa, sebelum kami menyelesaikan doa kami Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk persembahan yang akan terkumpul nanti Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang ada bisa berguna untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam gereja ini. Inilah doa kami sampaikan sepenuhnya dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Permata hatiku,
Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Mari sama-sama kita berdiri, kita nyatakan Yesus, Engkaulah permata hati kami. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin jadikanku indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan, kesempatan ini boleh kami gunakan Tuhan, untuk memberikan hati kami, untuk kami boleh lebih lagi dekat padamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sembah Dia saat ini. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat tajam-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau angkat lagu ini sekali lagi. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Angkat hatimu, angkat suaramu. Berikan yang terbaik untuk Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang sama-sama katakan semua, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Biarkan Bapak musik puji Tuhan saat ini. Kita sembah Dia saat ini. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Jemaat saja sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord, haleluya Tuhan. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi sama-sama katakan, sembah Dia. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi. Penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama katakan sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Allah, yes Lord, ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami yang siap Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Dan malam ini kami mau belajar dengan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu malam ini Tuhan. Pakai saudara Andri, Bapak Andri untuk boleh memberkati kami melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika firman Tuhan dibagikan Tuhan, ada
pribadi yang gak suka kami mendengar firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau thanking di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah buka hati kami, buka mata kami, buka telinga kami Tuhan, dan tutup mulut kami Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, itu boleh menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Inilah kami Tuhan, saya serahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, waktu yang baik untuk kami boleh ada sore hari ini di rumah-Mu. Waktu yang baik untuk kami boleh ada menaikkan pujian syukur kami. Waktu yang baik untuk kami boleh meninggikan nama-Mu melalui setiap nyanyian pujian yang kami naikkan sore hari ini. Satu bagian penting yang terus kami bawa dalam kehidupan ini, bagaimana kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau mengenal Engkau lebih dari apa yang kami ketahui kemarin. Kami mengenal Engkau lebih dari apa yang kami ketahui detik ini. Sehingga detik berikutnya, waktu berikutnya pengenalan kami akan Engkau akan bertambah. Dengan pengenalan itulah membawa kami pun semakin mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan buat kehidupan kami masing-masing. Dan di sore hari ini tiba saatnya kami mau mendengar suara-Mu. Seperti doa yang sudah hamba-Mu naikkan tadi, kami hanya berserah kepada Tuhan untuk pemberitaan firman ini. Dan hamba juga melanjutkan doa yang sama, Tuhan biarlah Kau pakai hamba-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan. Dengan mudah, dengan jelas, dengan sederhana sehingga aplikasi firman dari tema malam hari ini boleh menjadi bagian penting yang dapat kami aplikasikan dalam langkah kehidupan kami seminggu ke depan bahkan sampai seterusnya. Berkati hamba-Mu dan berkat yang sama, pertolongan yang sama yang datang daripada Allah Roh Kudus menolong setiap kami, siapapun saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mau belajar mendengar, belajar duduk diam, membuka hati pikiran mata kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman semua. Shalom, selamat sore. Wow, puji Tuhan. Tema malam hari ini tuh masih ngomongin kasih. Ya, masih tentang kasih, namun saya mau ngajak kita melihat versi kasih dibalut dengan, saya katakan itu aplikasi aja. Ya, langsung aja sekarang kita prakteknya aja. Gitu ya. Kalau sepanjang minggu pertama, kedua, ketiga Bapak Ibu yang rajin ibadah, baik kebaktian 3, 2, 1, sudah dijejelin kasih semuanya. Betul ya? Dari kitab Yohanes, kitab Korintus, semua hal tentang kasih sudah disampaikan. Saya hari ini menambahkan, sebenarnya menyimpulkan dan lebih tepatnya lagi membawa aplikasinya aja, langkah praktis yang bisa kita lakukan saat ini juga. Gitu ya. Sehingga menurut saya ngomongin kasih itu kan, kasih itu Yesus yang mulai lebih dahulu buat kita. Iya. Dengan kasih itulah kita bisa melakukan kepada orang lain. Iya. Betul ya? Saya rasa kita semua setuju. Yang terpenting adalah sekarang gini, ketika kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita, kita merasakan kita dikasihi Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Itu dulu poin pertamanya. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, Tuhan menjadikan hidup kita berharga, Tuhan memberikan nilai yang begitu mahalnya buat hidup kita, karena hidup kita digantikan dengan kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kasih itu kita rasakan, kita berharga, kita akan mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Dan kasih itu bukan hanya kasih ke pacar, ke suami, ke istri, bukan. Tapi kasih secara keseluruhan yang kita kenal sebagai anggota tubuh Kristus. Atau keluarga kerajaan Allah. Kan gitu ya. Kalau kita udah menjadi orang Kristen kan menjadi keluarga kerajaan Allah. Hal yang bisa kita lakukan adalah mengasihi mereka. Nah, hari ini coba kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Ada cara mainnya, hari ini saya nggak mau bikin PPT, tapi saya rindu yang pegang Alkitab boleh diangkat Alkitabnya. Yang bawa Alkitab, sejauh mana yang bawa Alkitab? Alkitab cetak. Oh, masih ada yang bawa Alkitab cetak. Yang bawa Alkitab handphone. Seberapa banyak yang bawa Alkitab handphone? Oh, pada nggak bawa Alkitab handphone, hebat ya. Pasti bawa ya. Oke, cara mainnya hari ini kita buka Alkitabnya masing-masing. Di Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Yang tadi udah dibaca ya, kita baca lagi. Kolose pasal 3 ayat 14. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu
kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang kepada anggota tubuh Kristus yang lain? Apa yang harus kita lakukan sekarang ke keluarga kerajaan Allah yang lain? Sederhananya, apa yang bisa kita lakukan sekarang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Gitu kan ya prakteknya ya. Apa yang bisa kita lakukan ke mereka? Bicara tentang kenakanlah kasih. Nah sebelum ke sana saya mau menyampaikan sederhana gini. Kitab Kolose ini tujuannya adalah surat singkat, karena cuma 4 pasal. Ya bisa dilihat ya kitab Kolose. Surat singkat yang ditulis oleh Paulus tentang etika. Pengajaran etika. Jadi isinya di kitab Kolose ini mengajarkan etika di setiap area kehidupan orang Kristen. Sekali lagi, kitab Kolose ini adalah pengajaran etika yang menyangkup ya setiap area kehidupan orang Kristen. Paulus membahas soal kehidupan pribadi sampai ke urusan keluarga, rumah tangga, soal pekerjaan sampai cara kita memperlakukan orang lain. Praktis semua ya. Tema surat Kolose ini mengenai bagaimana tadi ya di keluarga, di gereja, di pelayanan, di pekerjaan, di aktivitas kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kapasitas Tuhan itu ada dalam diri orang percaya. Sekali lagi, karena ini etika. Etika itu kan maksudnya tingkah laku perbuatan, surat Kolose itu. Dan Paulus menuliskan 4 pasal di sini itu bicara tentang bagaimana kapasitas Tuhan yang dimiliki oleh orang percaya teraplikasikan dalam kehidupan mereka di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan dan aktivitas harian. Makanya kan ayat favorit Kolose 3 ayat 23 apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu udah skupnya semua. Ya, itu udah semuanya lengkap. Nah, praktek kasih itu saya mau ajak kita semua lihat. Sebelum Paulus menyampaikan tentang etika itu, Paulus juga sudah melihat bahwa jemaat di Kolose itu sudah melakukan itu semua. Padahal kan ayat pasal 3 ayat 14 itu kenakanlah kasih yang barusan ya. Seolah-olah kasih itu belum dikenakan oleh jemaat di Kolose. Kan gitu ya, kalau misalnya kenakan berarti belum dikenakan. Padahal sudah dilakukan juga. Coba kita mundur, baca Kolose 1. Ya, cara mainnya lagi ya, buka handphonenya, ke Alkitabnya. Kolose 1 kita baca sama-sama ayat 3 dan 4. Oke, sudah ketemu semua? Ya, Kolose 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang apa? Kasihmu terhadap semua orang kudus. Praktek kasih sudah terjadi di jemaat di Kolose. Ya. Perhatikan di sana, Paulus bersyukur setiap berdoa untuk jemaat di Kolose dan dikatakan Paulus sudah mendengar tentang kasih jemaat di Kolose terhadap semua orang kudus. Artinya sudah dilakukan kasih itu. Tapi kenapa Paulus mengingatkan harus dikenakan lagi kasih itu? Oke, ya sama lah seperti kita gitu ya. Siapa sih di sini yang nggak tahu tentang kasih? Seperti yang tadi saya katakan di awal. Saya rasa semuanya dari kita juga sudah belajar. Tapi kenapa firman Tuhan itu harus diulang? Kan gitu ya. Kenapa firman Tuhan itu harus diulang? Kenapa firman Tuhan itu harus disampaikan lagi? Karena banyak di antara kita yang lupa. Atau kadang-kadang lupa. Enggak cuma kasih ya tentang semua firman Tuhan. Atau sengaja ngelupakan tentang kasih. Atau juga jangan-jangan kita memang firman Tuhan hari ini tentang kasih. Saya dengar minggu pulang, malamnya saya simpan lagi di meja. Oh ini kasih yang diajarkan Pak Pendeta ya. Oh ini kasih yang dikotbahkan kemarin ya. Oh ini firman Tuhan kemarin ya. Oke, saya simpan di sini kasihnya. Oke, saya kerja dulu ya. Dadah. Oke, saya beraktivitas dulu ya. Kasih tinggalin dulu. Oke, gak cuma kasih. Semua pengajaran firman Tuhan kayak gitu. Setiap minggu kita dengar khotbah. Oh ini ada firman Tuhan hari ini luar biasa. Firman Tuhan menguatkan saya. Bagaimana hidup kita itu harus terus bersyukur. Oke, saya besok mau kerja akan banyak masalah. Simpan dulu syukurnya di sini. Saya pergi dulu. Saya mau bekerja ya, dadah. 6 hari kemudian dia gak pernah bersyukur. 6 hari kemudian dia tidak pernah praktek dalam kasih. Oleh karenanya Paulus begitu penting mengingatkan, ayo balik lagi tentang kasih itu.
semua firman Tuhan yang disampaikan bermanfaat untuk mengajar kita, mendidik kita, memperbaharui kehidupan kita. Nah di sini praktek-praktek kasih inilah yang terus mau Paulus sampaikan. Sehingga ada 5 langkah praktis bagaimana sikap kasih itu diaplikasikan dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, kita baca ayat 12 pasal 3 Kolose. Ya, Kolose 3:12. Kita ketemu, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Apa yang pertama? Kenakanlah belas kasihan. Stop dulu di situ. Langkah praktis pertama yang bisa kita bawa pulang saat ini bicara tentang belas kasihan. Ya. Belas kasihan. Makna belas kasihan itu ketidaklayakan yang dilayakan. Ya, ketidaklayakan yang dilayakan. Ketika Yesus berkunjung ke berbagai daerah dalam pelayanannya, selalu kata yang menarik buat saya adalah bagaimana Yesus tergerak oleh apa? Belas kasihan. Misalnya di Markus pasal 6, saya baca ayat 34, ketika orang berbondong-bondong di sana banyak. Ayat 34 pasal 6 kitab Markus. Yang buka Alkitab boleh, saya akan tolong pembacaannya. Ketika Yesus mendarat, karena orang berbondong-bondong gitu ya datang. Dengan semua latar belakang kehidupan mereka. Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Seberapa banyak? Banyak. Sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bahkan dilanjutkan di ayat-ayat itu adalah bagaimana ketika mereka kelaparan Yesus beri makan. Belas kasihan di sini kita melihat hati yang tergerak ketika melihat orang yang kelaparan Yesus beri makan. Hati yang tergerak ketika melihat orang yang lumpuh Yesus sembuhkan. Hati yang tergerak ketika ada orang buta Tuhan celikan. Hati yang tergerak ketika orang tidak punya pengharapan Yesus beri pengharapan. Hati yang tergerak ketika melihat kita yang tidak layak ini akan masuk ke neraka, Tuhan layakkan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga oleh kematian Yesus Kristus. Artinya gini Bapak Ibu teman-teman semua, belas kasihan ini harganya mahal. Karena saya katakan tadi, ketidaklayakan yang dilayakan. Itu kasih Kristus buat kita. Dan sekarang perintahnya buat kita apa? Kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan itu yang sekarang kita praktekkan ke kiri, kanan, depan, belakang. Ke saudara-saudara kita, ke keluarga kita. Sederhananya gitu ya. Ketidaklayakan yang dilayakan. Orang yang tidak layak kita kasihi, mau gak mau firman Tuhan katakan harus kita kasihi. Orang yang terlalu banyak mengecewakan kita, firman Tuhan katakan mau gak mau kita kasihi. Gitu ya. Karena belas kasihan ini bicara tentang bagaimana dari dalam. Ya, dari dalam. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh belas kasihan Tuhan, kita tidak akan memandang kiri kanan kita dengan hal-hal yang berbeda bersikap negatif. Kita akan melihat mereka orang-orang yang sangat berharga yang perlu kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu dapat dirasakan dari kita. Ya, karena nyambung bagian keduanya apa? Selain belas kasihan, praktek keduanya adalah baca apa? Setelah belas kasihan? Pasal 3 12 apa? Kemurahan. Belas kasihan sama kemurahan ini nyambung. Kemurahan itu adalah kualitas atau keadaan menjadi baik. Artinya kalau di sini prakteknya dalam anggota tubuh Kristus dalam keluarga adalah memperlakukan orang dengan kebaikan dan rasa hormat. Tujuannya menjadikan orang itu lebih baik. Ya. Kemurahan itu menjadikan orang lain lebih baik. Jadi tingkah laku perbuatan kita yang baik menjadikan orang lain menjadi baik. Kemurahan. Kalau kita belanja gitu ya, ini harga 100.000, 100.000, 100.000. Tiba-tiba ada satu tipe hal yang sama, benda yang sama, dia jual 40.000. Wah ini kemurahan harganya. Perhatikan ya, kualitasnya sama. Barangnya sama, tapi di toko ini harganya 40.000. Wah ini kemurahan nih. Kira-kira diambil gak dengan kualitas yang sama? Diambil. Murah di sini mengartikan bahwa benda ini berkualitas. Ya.
ketika kita pakai menjadi berharga, walaupun murah, kemurahan adalah berbicara tentang seperti hal yang cuma-cuma yang Tuhan beri. Ya. Bagaimana kita rindu menjadikan orang-orang lain juga menjadi lebih baik melalui kehadiran saya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Menjadikan mereka lebih baik. Saya mendefinisikan kemurahan ini seperti kemurahan Kristus buat saya gitu ya. Saya dicerita minggu lalu saya kemana? Saya cuti, ada ikut saya cuti kemarin? Oh ada. Ada satu kemurahan Tuhan yang sepertinya bukan saya rasakan, tapi teman-teman yang ikut waktu kemarin, jadi kita cuti, saya itu gak berdua, kita pergi berlima kemarin liburan gitu ya. Ada satu, saya melihat tentang kemurahan Tuhan, gini, sebelum saya pergi liburan ke Bali, seminggu menjelang pergi itu informasi di sana itu hujan terus. Betul ya, ada BMKG di grup kita, memantau terus, di sana tuh hujan terus. Dan satu yang kita doakan, saya pun berdoa, ini Tuhan kalau hujan kita tidak akan bisa menikmati apapun di sana. Gitu ya, kita terus berdoa, saya pribadi terus berdoa supaya cuaca baik. Satu hal yang rindu, karena kalau misalnya cuaca buruk, saya tidak akan bisa melihat apa hal-hal yang baik di sana, gitu ya. Yang ada tidur terus mungkin. Dan ini kemurahan Tuhan. Waktu itu kita mau pergi ke satu tempat wisata di Nusa Penida, namanya Kelingking Beach. Itu waktu udah sore banget dan di jalanan pakai motor kita kehujanan. Benar-benar kehujanan. Nah kita berpikir sampai ke sana mau lihat apaan, gitu ya. Melihat apa itu namanya Kelingking Beach-nya yang mendung hujan, gak akan bisa lihat apa-apa. Ya hujan kan namanya, tapi di jalan kita benar-benar, ya kalau Tuhan izinkan kita mau terima kemurahan Tuhan sampai sana cuaca cerah lah. Tapi sedikit pesimis juga. Ya, karena memang hujan-hujan gitu ya. Ternyata sampai ke sana Tuhan menunjukkan kemurahannya. Masuk ke parkiran masih gerimis. Masuk ke tempat wisatanya. Itu awan bergeser. Hujan bergeser. Matahari muncul. Kita lihat sunset di sana. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Hal yang kecil. Tapi kita menyadari kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan satu hal supaya kita melihat hal baik terjadi di sana. Dan di sana bukan menjadi hal yang satu kesombongan, tapi menjadi satu kelihatan bahwa, indah banget Tuhan tuh. Karya Tuhan tuh indah banget. Dan sambil melihat karya Tuhan yang indah, kita melihat Tuhannya yang baik. Tuhannya yang indah. Tuhannya yang murah. Ya. Dan kami menyadari bahwa Tuhan izinkan melihat itu semua karena kemurahan Tuhan. Menjadikan hal yang baik. Dan bagaimana dengan kita juga saat ini? Ya. Apakah kita berlaku dengan belas kasih dan kemurahan itu untuk menjadikan orang lain lebih baik? Dengan keberadaan Bapak Ibu Saudara kita semua, apakah kehidupan kita sudah menjadikan orang lain lebih baik? Apakah dengan keberadaan kita di komunitas kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, bahkan di keluarga kita menjadikan orang lain lebih baik? Kemurahan mencerminkan bagaimana dari dalam diri untuk membawa orang lain menjadi lebih baik. Oke, selain kemurahan, apalagi prakteknya udah 2 nih, 3 lagi berarti ya. Belas kasih, kemurahan, apalagi prakteknya berikutnya? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu humbleness of mind. Saya coba cari bahasa Inggris gitu ya. Soan. Kenapa coba pengen lihat aja. Ternyata humbleness of mind itu bicara tentang sifat kehambaan ya yang datang dari pikiran. Ngomongin kerendahan hati itu muncul dari dalam yang sengaja merendahkan diri. Oke, sekali lagi. Kerendahan hati itu bicara dari dalam, bukan disuruh orang, tapi dari dalam menyatakan bahwa pikiran saya, apa yang ada dalam diri saya mau menghambakannya agar saya berlaku kepada orang-orang sekitar menjadi tidak sombong, tidak angkuh. Mengekspresikan apa yang dari dalam. Nah, menyadari keterbatasan, kemampuan. Ya kalau orang-orang yang rendah hati kan berarti kan sadar dirinya itu gak ada apa-apanya. Walaupun dia misalnya punya banyak hal, pintar, kaya, punya apalagi kemampuan apapun. Tapi kerendahan hati dari dalam itu memposisikan diri bahwa saya itu gak ada apa-apanya. Kenapa gak ada apa-apanya? Keterbatasan diri saya itu justru yang menyempurnakannya, yang memberikannya adalah dari Tuhan itu sendiri.
Sehingga kerendahan hati adalah sikap di mana kita memposisikan diri ini gak ada apa-apanya. Dan ketika ketemu orang lain, satu anggota tubuh Kristus, kita bagikan kasih itu ke mereka dengan memposisikan diri, saya pun sama. Saya bisa seperti ini hanya karena Kristus Yesus kok. Sehingga ketika kita kasih mereka, mengasihi mereka, dasarnya dari dalam. Karena saya pun sebenarnya gak punya apa-apa. Yang menjadikan saya punya apa-apa adalah Yesus Kristusnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, praktek kasih bicara tentang kerendahan hati adalah kondisi di mana diri ini tidak ada apa-apanya. Memposisikan tidak apa-apanya. Ketika kita punya apa-apanya, itu semua karena Kristus Yesus. Sehingga dengan mudah, perhatikan ini, dengan mudah kita akan mengasihi orang lain. Karena sadar, gak punya apa-apa. Praktek kasih itu gak cuma materi ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Praktek kasih itu gak cuma materi, banyak hal. Kita memberikan telinga buat mendengarkan orang lain ngoceh pun itu praktek kasih. Gak cuma materi. Tapi benar-benar menyadari bahwa dengan segala keberadaan saya saat ini, saya bisa apa untuk orang lain. Oke, sekali lagi, dengan keberadaan kita saat ini, keberadaan Bapak Ibu Saudara saya saat ini, kita bisa apa buat orang lain. Dan itu perlu kerendahan hati. Karena kalau nggak ada kerendahan hati, kita tidak akan melakukan apa-apa. Oke? Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan melakukan apa-apa. Yang ada apa? Sombong, angkuh, bisa semuanya, tahu segalanya, nggak akan praktek kasih itu muncul. Tapi justru karena menyadari, saya nggak ada apa-apanya. Tapi saya mau membantu orang lain. Kasih itu ada. Berikutnya, selain kerendahan hati, apalagi? Kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini kualitas atau keadaan dengan kondisi, kalau di Alkitab di sini ya, di Kolose pasal 3 ayat 12 ini, cerminan untuk membawa damai dan tenang bagi orang lain. Jadi kelemah lembutan yang dimaksud adalah cerminan membawa damai dan tenang bagi orang lain. Bukan perusuh. Ya, bukan perusuh, bukan pemanas, justru pendamai. Peramah. Kehadiran kita membawa ketenangan, kelembutan, kesejukan di mana kita berada. Jadi ketika kita ada di satu komunitas, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun, orang-orang yang mempraktekkan kasih dengan kelemah lembutan, kehadirannya akan membawa kesejukan buat orang-orang yang di sekitarnya. Jangan sampai gitu kehadiran kita di satu komunitas, kita datang, lah si rusuh itu datang lagi. Ngapain dia kesini gitu ya. Tiba-tiba kita datang ke satu perkumpulan, masuk ke situ, lah datang dia lagi bahaya. Kacau ini, kacau. Kita mau dicap seperti apa? Atau kita dicap ketika datang satu komunitas, satu keluarga, dimanapun, wah ini yang membawa damai nih. Ada dia ketenangan terjadi. Oke? Nah, kelemah lembutan yang Paulus inginkan kepada jemaat di Kolose adalah seperti itu. Di saat yang lain kasar, orang yang lemah lembut tidak akan bersifat kasar. Di saat yang lain berontak, orang yang lemah lembut dia akan taat. Di saat yang lain panas, orang yang lemah lembut akan memiliki pikiran yang dingin. Sehingga ini akan terjadi pembedaan ya buat kita semua. Kehadiran kita tuh akan jadi pembeda dimanapun kita berada. Di pekerjaan, ayo jadi orang-orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti diam-diam aja juga, ya bukan juga. Definisi lemah lembut itu bukan berarti ketika ada satu tempat diam, kan sudah lemah lembut, saya nggak mau ngomong diam aja, bukan. Tapi ada actionnya juga, ada kondisinya juga. Ya kehadiran kita dimanapun kita berada akan mencerminkan itu semua. Terakhir, pas jam 6. Setelah lemah lembut apa lagi? Apa? Wah, kesabaran. Kesabaran adalah hal yang paling apa? Apa bahasa Inggrisnya kesabaran? Apa? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kesabaran? Long suffering. Long itu apa? Panjang jangka waktunya. Suffering itu apa? Menderita. Jadi kesabaran apa? Hidupmu menderita selamanya gitu ya. Long suffering itu bicara tentang memang penderitaan yang akan terjadi terus menerus. Penderitaan dalam hal apa? Selama kita hidup di dunia ini, ya emang ini poinnya gitu ya. Long suffering, kesabaran. Bicara tentang keberadaan kita dalam kehidupan ini untuk merespon segala sesuatu dengan sabar. Tidak gerasa gerusuk. Sampai kapan? Sampai kapan kita sabar?
Kapan kesabaran itu berakhir? Sampai kita ketemu Yesus ya. Maksudnya gini ya Bapak Ibu teman-teman semua. Long suffering itu berbicara tentang bagaimana Paulus mengajarkan jemaat di Kolose juga buat kita saat ini sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai orang-orang percaya untuk memiliki sifat ini. Bahkan di 1 Korintus tentang kasih, disabarkan juga sana. Kasih itu bla 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 termasuk ada sabar. Karena memang banyak orang yang tidak sabar sehingga memposisikan dirinya menghadapi kegagalan, kehancuran, bahkan hal-hal yang jauh lebih membahayakan. Nah, di kesabaran ini sebenarnya ada poin penting. Ketika kita bicara kesabaran, artinya kita sedang berbicara bagaimana pengandalan kita akan Tuhan. Ya, sabar itu kan menanti. Betul ya? Sambil menanti, saat itulah kita sama Tuhan tuh gini. Oke? Long suffering itu bukan cuma penderitaan yang panjang. Kalau di bahasa enak didengarnya buat kita ya, saya mengajaknya enak didengarnya. Long suffering itu bukan masa penderitaan yang panjang, tapi justru masa kita sama Tuhan yang panjang. Karena di saat menderita yang panjang, kepada siapa kita perlu pertolongan? Kita perlu Tuhan. Saat kita bersabar, di saat itulah kita bersama dengan Tuhan tuh gini. Ya. Jadi kesabaran itu bukan bicara hal-hal yang negatif. Aduh menderita terus sabar, nih gak kelar-kelar masalah ini kelar datang lagi masalah satu, belum kelar datang lagi masalah satu. Justru di saat itulah Tuhan mau kita tuh gini sama Dia. Karena memang kondisi kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri, hanya bisa ada Tuhan saja. Sehingga kelima hal ini, ya saya baca ulang ayat 12 ya, kelima hal ini karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13 itu kan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Itu sama seperti tadi gitu ya. Ini harus terjadi. Satu lagi penutup karena dilanjutkan. Baca ayat yang ke-13 sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan apalagi poinnya prakteknya ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian, makin berat. Oke Tuhan, ngomongin belas kasih bisalah. Kemurahan bisalah. Kerendahan hati oke lah. Apalagi lemah lembut gampang. Kesabaran lumayan gampang. Yang terakhir apa? Apa di situ prakteknya? Ampunilah seorang akan yang lain. Lepaskan pengampunan. Ini mandeknya. Karena banyak orang yang gagal karena di dalam dirinya tidak melepaskan pengampunan buat orang lain. Atau bahasa di sini Alkitab katakan menaruh dendam. Karena kasih akan hancur ketika dendam itu ada. Gak bisa, harus dilepaskan. Sehingga di sini katakan ampunilah seorang akan yang lain, lepaskan pengampunan. Tidak ada kasih yang sungguh yang bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita jika kita masih menyimpan dendam, akar pahit dan kebencian. Harus dilepaskan. Karena sampai kapanpun kalau itu masih tersimpan, sejauh apapun kita melakukan kasih, kita akan terbentur, kita akan terpentok karena belum beres. Ya, sebesar apapun tindakan kasih kita, sebanyak apapun kita memberi, kalau masih dendam, kalau kita masih menaruh kebencian, kasih yang dipraktikkan sampai kapanpun bukanlah kasih yang daripada Tuhan. Ya, sejauh manapun kita berkorban dalam pelayanan, kita membuang waktu kita di gereja, di pelayanan, tapi kalau dari dalam diri kita belum melepaskan pengampunan, kasih itu akan kita berlari ke sana, bentur lagi, lari ke sana, bentur lagi. Sehingga pengampunan ketika kita memberikan ya, kita tuh akan plong. Melayani itu akan enak. Benar-benar gak ada yang mengganjal karena ya kita tahu itu juga yang Yesus lakukan buat diri kita. Kalau kita masih ada di murkanya Allah, apapun yang kita lakukan gak ada harganya. Kalau kita masih berada dalam murkanya Allah, tidak ada pengampunan yang Yesus berikan buat kita, kita masih ada di kondisi hamba dosa, apa yang bisa kita lakukan? Semua perbuatan baik gak ada gunanya. Tapi karena Yesus melepaskan pengampunan, mengampuni kita,
Ketidaklayakan yang dilayakan itulah. Balik lagi ke atas, belas kasih itulah yang menolong kita. Oleh karenanya setelah ini barulah semuanya ya, baca di situ ya. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Mulailah di situ ayat 15, 16, 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu muncul. Karena udah melakukan ini semua, damai sejahtera Kristus itu akan memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi keluarga satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 16 dilanjutkan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, menyanyikan mazmur. Lihat, semua hal yang baik tentang praktek kasih dilakukan dalam keluarga. Mengajar, menegur orang lain, menyanyikan mazmur, puji-pujian, ibadah, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah karena yang di belakang tadi sudah selesai. Ya, sudah melepaskan pengampunan, sudah sabar, sudah praktek kasih, belas kasihan. Barulah kita bisa beribadah. Perhatikan di sini. Kita bisa mengajar orang lain, hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Oke? Dan praktek buat keluarganya barulah. Ini saya kalau tambah lagi panjang. Ayat 18 sampai 25, perhatikan di situ Kolose 3, barulah itu prakteknya. Prakteknya apa? Hai istri-istri, ya karena ini kan hidup dalam keluarga Kristus nih yang tadi bilang tentang kasih itu, tunduklah kepada suamimu. Nah itu kan karena udah belajar sebelumnya. Sebagaimana harusnya dalam Tuhan. Nah, itu buat istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu hai suami-suami, kasihilah istrimu. Gitu ya. Istriku, kasihilah istrimu. Karena janganlah berlaku kasar terhadap dia. Praktik berikutnya anak-anak nih. Karena udah hidup dalam anggota tubuh Kristus, dalam keluarga Allah. Kita adalah keluarga. Anak-anak apain? Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nih bapak-bapak buat anak-anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Gak cuma keluarga, sekali lagi buat pekerjaan. Apa di pekerjaan? Hai karyawan-karyawan gitu ya. Hai pekerja-pekerja, hamba-hamba, apa? Taatilah Tuhanmu. Yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja dan sebagainya. Praktek inilah terjadi. Ayat 23 dilanjutkan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kesimpulannya adalah praktek kita adalah satu keluarga. Kita akan mengerti ketika kita melakukan kasih, kita melakukan kesabaran dan sebagainya di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, di gereja, dimanapun. Kita tahu karena melakukan itu untuk siapa? Tuhan. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengasihi orang yang membenci kita, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita menolong orang lain itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita adalah keluarga dan keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidup untuk Tuhan. Gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang hidup untuk Tuhan. Pekerjaan yang diberkati Tuhan adalah pekerjaan yang emang dilakukan untuk Tuhan. Segala sesuatunya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur karena bicara kasih adalah bagian yang seringkali mungkin saja buat kami adalah hal-hal yang klasik. Hal-hal yang biasa. Hal-hal yang seolah mungkin seperti layaknya kami makan nasi. Kami tahu cara mengkonsumsinya, kami tahu itu apa. Tapi kadang-kala kami lupa bahwa pengajaran akan kasih itu mengandung makna yang lebih dalam. Karena di situ kami bicara tentang Kristus Yesus. Oleh karenanya sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bagaimana kami sebagai keluarga boleh hidup dalam kasih Allah itu. Banyak komponen item-item yang harus kami lakukan. Bagaimana kami harus punya belas kasih, kami punya kemurahan, kami punya kesabaran, kami juga belajar lemah lembut, bahkan kami juga belajar dan harus memberikan pengampunan buat orang lain. Sehingga kasih itu menjadi sempurna, karena itu semua sudah Yesus lakukan buat saya, buat Bapak Ibu, buat kita semua. Itu semua telah Engkau lakukan terlebih dahulu Tuhan buat kami. Segala hal tentang kasih itu dengan komponen-komponennya. Prakteknya sudah Engkau terlebih dahulu lakukan buat kami, sehingga membawa kami layak ada sore hari ini untuk menyembah-Mu di gereja ini. Oleh karenanya setelah ini biarlah menutup di minggu terakhir Februari ini kami lengkap dengan firman Tuhan tentang kasih dan saatnya kami melangkah keluar di keluarga kami, di pekerjaan kami,
dunia pelayanan dan semua hal di luar sana. Untuk kami lebih lagi mengerti. Karena mengenalmu itu menjadi bagian buat kami. Pengenalan itulah yang akan membuat kami semakin mengerti. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur bila firman Tuhan ini terus bergema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan sore hari ini. Ketika Tuhan masih berbicara buat kita, itu artinya Tuhan masih sayang buat kita. Ketika Tuhan masih menegur kita, mengajar kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Oleh karenanya apa yang Bapak Ibu dapatkan di firman Tuhan sore hari ini, atau di semua rangkaian ibadah hari ini, dari dalam hati tergerak untuk ambil keputusan, untuk didoakan, membaharui hidup, atau mungkin yang pertama kali terima Yesus, waktu yang baik. Ada Pendeta Gins, Pendeta Revi yang akan menolong di depan untuk menyambut Bapak Ibu berdoa. Sambil kita naikkan pujian ini, mengenal. Ada Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua yang mau didoakan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Kami menikmati puji-pujian penyembahan kami. Kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Menikmati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kau sudah memberikan kepada kami kesempatan yang baik
untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kebaktian ini. Kami percaya kami tidak sia-sia ada di tempat ini. Kami percaya kami membawa berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan itulah yang menguatkan kami dan meneguhkan kami di dalam kami menjalani kehidupan yang ada. Bahwa kami ada dalam dunia ini tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Karena Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah diberikan kepada kami. Kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam kebaktian ini. Mohon berkat-Mu buat kami semua dalam perjalanan kehidupan kami. Secara khusus di hari esok dan seterusnya banyak hal pasti yang akan menjadi bagian penting untuk kami kerjakan dan lakukan. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka di hari esok dan seterusnya. Studi mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan yang memimpin. Tuhan yang mengaruniakan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu. Biarlah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa melangkah dengan penuh keyakinan dan kepastian. Bahwa mereka bisa melewati semuanya dan mengerjakan semuanya itu. Karena ada tangan Tuhan yang beserta dengan mereka. Sehingga kami pada minggu yang akan datang bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami merasakan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami mau mengakhiri kebaktian ini. Setelah ini Tuhan, kami akan pulang, sertai perjalanan pulang kami. Biarlah kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Seperti Engkau sudah menyertai, memimpin kami, menuntun kami. Membawa kami ke tempat ini, biarlah itu pun terjadi ketika kami pulang. Kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama. Sekali lagi sama-sama katakan angkat hatimu. Segala puji Tuhan. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Yang terakhir katakan sama-sama. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita bersatu teduh. Amin. Sebelum kita selesai keluar dari tempat ini, ada kartu tamu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyapa dan menyambut. Selamat datang kepada Saudara Jason Jan Abel. Boleh berdiri? Oh ya, selamat datang Jason. Teman, makasih untuk kehadiran ya di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Temannya Sevita ya, kasih sudah, bukan teman ya. Makasih ya sudah bisa bersama, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dari Gereja Protestan Maluku, wow, jauh-jauh dari Maluku,
datang ada di Jakarta, sekarang tinggal di Jalan Sondang, Jakarta Barat ya. Wow, jauh juga ya. Makasih ya untuk kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Saudari Asrin, biasanya ada kejutan gitu ya. Ya, dipersilakan. Sebelum ada kejutan, apakah hari ini ada yang baru pertama kali datang di Kebaktian 3 Kalvari? Boleh angkat tangan. Untuk kakak yang baju kuning, boleh berdiri. Dua-duanya baru pertama kali hadir ya? Oke. Selamat datang, kami menyambut untuk teman-teman, saudara-saudari yang hari ini hadir. Boleh maju ke depan supaya bisa kenalan dengan jemaat yang lain. Ya, bersama Jason juga. Apa di atas biar kelihatan. Oke. Ya, saya sebagai tukang coklat di sini ya. Pak Gins, boleh Pak diberikan coklat terbaiknya untuk yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Rogi, mohon maaf ya. Nah, jadi ini bentuk kasih kami untuk teman-teman yang hari ini hadir. Harapannya ke depan bisa bersama-sama ibadah lagi. Mungkin nanti untuk penyambut tamu bisa dibantu yang belum tulis kartu ya. Oke. Berarti minggu depan kalau datang lagi. Kalau minggu depan datang lagi, kalian akan mendapatkan coklat. Dan temannya akan dapat coklat juga. Jadi ditunggu kehadirannya lagi ya. Silakan duduk kembali. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati selalu. Seluruh jemaat boleh keluar dari pintu samping. Terima kasih sudah beribadah hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Happy Sunday.